yang walaupun udah 40 tahun menikah, tapi masih kayak orang pacaran. Pasangan yang suka bikin iri, yang selalu kompak, pakai bajunya juga selalu kompak loh. Jadi hari ini kita mau belajar menjadi seperti apa kata Tuhan. Dan tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau undang Pak Agus dan Ibu Mala untuk membagikan sharing firman Tuhan. Silakan Pak Agus dan Ibu Mala. Oke, shalom semuanya. Shalom semua. Serasa kita ada di situ, di Singapura ya. Oke, thank you buat waktu. Kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Baik, kita doa dulu ya. Bapak yang tercinta, terima kasih untuk siang hari ini yang luar biasa, yang begitu indah. Dan kami tahu kebersamaan kami bersama dengan Engkau memberikan kepada kami satu sukacita yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya biarlah oleh Roh Kudus-Mu Kau beracara di tengah-tengah kami semua. Terpujilah bagi nama-Mu yang kami tahu bahwa nama-Mu yang tertinggi dan yang maha mulia itu. Nama-Mu yang sangat-sangat kami cintai. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Oke ya. Kita nih berdoa, kemarin kan waktu dihubungin sama Bu Cincin, Pak Agus sharing dong gitu ya. Temanya apa ya? Gitu Kita doa ya. Kita doa ya. Kayaknya Tuhan ingetin ya, saya pikir udahlah, kita nggak usah tema yang ruwet-ruwet ya, yang terlalu complicated gitu ya. Saya diingatkan bahwa hari-hari ini kita nih banyak dengar macam-macam gitu ya. Dengar ini, dengar itu, dan yang lainnya. Mau nggak hari ini kita belajar, kita mau dengar apa kata Tuhan? Amin. Amin ya. Karena kalau apa yang dikatakan Tuhan pasti baik ya. Nah, kita belajar untuk memilih. Yuk katakan dengan saya, memilih ya. Memilih mendengar apa kata Tuhan ya. Sehingga kita menjadi seperti apa kata Tuhan ya. Kenapa? Kalau enggak nanti kita menjadi seperti apa kata dunia, apa kata orang gitu ya. Nah, hari ini kalau kita mendengar apa kata Tuhan, sebab Tuhan adalah kebenaran ya. Yuk kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan ya. Di Yohanes pasal yang ke-8 ya. Ayat yang ke-32 ya. Saya bagikan di dalam ayat ini, Yohanes 8 ayat 32. Kita akan baca sama-sama ya. Bahasa Indonesianya. Apakah Eti bisa ditayangin firmannya biar bisa dibaca juga ya. Oke. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 ya. Saya bacakan ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Wah, luar biasa ya. Wah, bagus sekali ya, Ti. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kalau di dalam bahasa ininya, TPT-nya, bahasa Indonesianya, karena jika kalian menerima kebenaran, itu akan melepaskan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kalian. Ya. Yang bagus di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di sini bahwa for if you embrace the truth, embrace jadi apa, mendekat ya, memeluk kebenaran ya, itu akan merilis apa, kemerdekaan di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini semua mau merdeka hidupnya. Amin ya. Nah, ternyata menjadi orang yang merdeka itu bukan ditentukan oleh apa yang di luar. Ya. Kita nggak bisa dipengaruhi oleh situasi yang di luar. Tapi merdeka itu adalah di dalam kita yang merdeka, bukan yang di luar kita. Ya. Jadi kita menjadi orang merdeka adalah karena di dalam diri kita ada kebenaran itu. Ya. Nah, hari ini yang saya mau sharing kepada teman-teman, perhatikan di sini. Ternyata yang membuat kita merdeka bukan uang, yang membuat kita merdeka bukan harta, ya, bukan posisi. Membuat kita merdeka tuh bukan karena situasinya tuh udah lebih baik, lebih aman, bukan begitu ya. Ternyata yang membuat kita merdeka adalah ketika kita embrace kebenaran ya, kita mendekap kebenaran, kita memegang kebenaran ya. Nah, di dalam bahasa aslinya sebetulnya ada kata yang lebih bagus lagi ya. Di situ ada kata mengetahui kebenaran ya. Di dalam bahasa TPT kan menerima kebenaran. Tapi yang lebih dalam dikatakan kata mengetahui itu ginosko ya. Nah, kata ginosko itu seperti intim dengan Tuhan ya. Maaf saya kasih ilustrasi seperti suami dengan istri.
Jadi ginosko itu seperti menyatu dengan Tuhan ya. Jadi kehidupan kita menyatu dengan Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita ginosko dengan kebenaran, menyatu dengan kebenaran, mendekat kebenaran, memegang kebenaran, ya, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita. Ya. Nah, apa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Ya. Firman Tuhan kebenaran. Berarti Tuhan sedang mengingatkan kepada kita yang bisa memerdekakan kita adalah ketika kita menyatu, mendekat, melekat dengan kebenaran itu. Ya, jadi kebenaran itu benar-benar seperti apa ya? Yang merembes gitu ya. Iya, menyatu ya. Iya. Dan ketika kita menyatu itu seperti kita suami istri menyatu itu karena cinta, bukan? Iya. Amin. Jadi ketika kita benar-benar memeluk kebenaran, memeluk pribadinya Yesus, menyatu dengan Dia di dalam kecintaan kita, maka akhirnya kita akan dimerdekakan. Amin. Iya. Akan memerdekakan kita. Iya. Nah, yang unik kata dimerdekakan itu ya ternyata di sini ya kalau kita perhatikan kata dimerdekakan itu artinya adalah kita dilepaskan, kita dibebaskan dari belenggu, dari keterikatan, dari ketakutan, dari kegelapan, dari kutuk dan dari segala dosa ya. Jadi dengan kata lain kebenaran yang kita terima di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, hidup kita itu akan membebaskan kita. Amen. Kita menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang penuh dengan sukacita. Amen. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang powerful. 1, 2, 3. Orang yang merdeka adalah orang yang powerful. Powerful. Ya, orang yang merdeka adalah orang yang tidak bisa diintimidasi. Ya. Ya, jiwanya merdeka, pikirannya merdeka. Nah, jadi di sini kalau kita melihat ternyata Tuhan mau kita merdeka itu bukan dari luar dulu, dari dalam dulu. Pikiran kita merdeka, hati kita merdeka. Nah, yang unik dikatakan di sini ya bahwa kata kebenaran itu di sini artinya gini ya. Saya akan coba bacakan ya. Jadi di dalam firman Tuhan Yohanes 8:32 ini itu adalah kisah bagaimana Yesus dikelilingi oleh orang Yahudi ya. Di mana orang-orang Yahudi itu menanyakan kepada Yesus bahwa tentang kebenaran Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu mengatai kebenaran, kamu akan dimerdekakan. Nah, dimerdekakan dari apa? Rupanya, saudara, Tuhan lagi memberikan kepada mereka supaya kebenaran ini akan membebaskan mereka dari agamawi, dari tradisi, dari apa namanya, adat istiadat, dari belenggu-belenggu, aturan-aturan metode. Jadi mereka tuh lagi nanya sama Yesus, Yesus sebetulnya nih gimana sih? Kalau kita mau dekat sama Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu gimana? Tuhan bilang, ini bukan metode, kebenarannya bukan begitu. Gitu. Jadi Tuhan kasih tahu hari ini bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan metode, bukan sistem. Saya kasih contoh ya, saya dengan istri saya itu kan bukan metodenya, bukan sistemnya, tetapi adalah sesuatu yang hubungan secara alami yang nature seperti itu. Nah, Tuhan mau hari ini dengan situasi yang sekarang ini biarlah kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan kita ya. Saya akan coba jelaskan di sini ya. Jadi Yesus sudah menyampaikan kata ini sebetulnya supaya kita dibebaskan dari tradisi-tradisi manusia ya. Sehingga kebenaran-kebenaran itu membuat kita masuk ke dalam realitanya Tuhan ya. Saya kasih ilustrasi ya, gimana ilustrasinya? Mungkin ilustrasi divingnya saja. Ya. Ilustrasi. Nah, oke, gini saya kasih contoh ya. Kita kebanyakan pikiran kita itu dikendalikan dengan fakta, dengan apa yang kita lihat, gitu ya. Apa yang kita lihat ini, aduh kita takut. Apa yang kita pikirkan buat kita takut seperti itu. Nah, padahal kita mesti masuk pada realita kebenarannya itu. Apakah realita kebenaran? Realita di dalam Kristus. Ya, saya kasih contoh ya. Kita ini kan hidup di dunia ini kelihatan semuanya. Tetapi sebetulnya ada dunia lain. Ya, saya kasih ilustrasi dunia lain itu. Saya cerita coba Chris Manusama waktu itu cerita ya. Jadi Chris Manusama ini dia suka diving ya. Waktu dia diving dia lihat di dalam laut itu, wah ternyata ada dunia yang bagus, yang indah yang dia nggak tahu nggak seperti itu. Nah di dalam diri kita itu banyak sekali selubung-selubung yang membuat realita dimensi dalam Kristus
Di dalam roh itu kita nggak lihat. Janji Tuhan itu nggak bisa lihat. Nah, pada waktu kita menerima kebenaran itu, maka itu akan dibukakan, disingkapkan. Sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita hidup berdasarkan apa yang kita percaya. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita dipersiapkan memasuki new normal ini, jangan takut ya. Katakan dengan saya, jangan takut ya. Jangan khawatir. Nah, kalau begitu, apa sebetulnya Tuhan lagi mengingatkan kepada kita? Nah, apa sih kebenaran-kebenaran ya? Nah, ini yang kita perlu tahu bahwa ketika kita tidak mengerti realita kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dikuasai ketakutan. Hidup kita akan dikuasai oleh kekhawatiran. Akhirnya kita hidup berdasarkan apa kata orang, apa kata situasi, apa kata dunia, seperti itu. Jadi kalau kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan, kita akan menjadi merdeka. Ya. Jadi hari ini saya kasih ilustrasinya adalah, yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, kita lihat di dalam Kejadian ya. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan 19. Yuk kita baca sama-sama ya. Saudara, ini adalah kehidupan Adam dan Hawa setelah mereka tidak lagi mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka lebih percaya dengan apa kata iblis melalui ular itu. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali kepada debu. Ya. Kembali menjadi debu. Ya. Nah, firman ini mengatakan demikian. Ya. Sejak Adam dan Hawa, dia lebih percaya kepada apa kata iblis, apa yang terjadi, saudara? Mereka hidupnya akhirnya apa? Banyak bersusah payah, banyak berkeringat. Nah, saya memberikan gambar ini dengan saya kenapa? Karena sekarang ini kehidupan ini dianggap normal. Berkeringat, bersusah payah itu dianggap normal. Padahal kehidupan ini adalah akibat dari mereka tidak percaya dengan apa kata Tuhan. Akibat dari mereka mendengarkan apa kata iblis. Akibat dari mereka tidak hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Jadi akhirnya mereka memasuki kehidupan seperti ini. Nah, tetapi sekarang kehidupan ini dianggap seperti sesuatu yang normal. Jadi kita harus berusaha payah. Nah, ini namanya apa? Kita menjadi human doing. Human doing itu artinya apa? Fokusnya lebih banyak melakukan. Ya. Padahal kita bukan human doing, kita adalah human being. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, gimana kebenarannya? Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada istri saya. Ketika mau sampaikan dari saya. Ketika kita jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi hidup dalam kebenaran, sehingga manusia keluar dari rencana Tuhan. Ya. Dan yang luar biasa, ini menarik, saudara ya. Tuhan waktu menegur Adam, ini menarik, saudara. Yuk kita lihat sama-sama ya. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 ya. Oke ya. Perhatikan, saudara ya. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Ya. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mulai bersembunyi ya. Kejadian 3 ayat yang ke-11 ya. Oke ya. Perhatikan ya. Mereka sembunyi, mereka takut ketemu dengan Tuhan. Padahal tadinya mereka itu dekat sama Tuhan seperti itu ya. Nah, perhatikan ayat ini ya. Firman-Nya. Firman-Nya 1 dan 3. Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya. Ya, kalau kita tapi identitasnya yang dirubah itu. Sehingga Allah kita bertanya kepada Adam dan Hawa, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang merubah identitas kamu? Sehingga kamu berkata, bahwa kami ini telanjang. Padahal sebetulnya Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi sekarang mereka katakan, kami telanjang. Itu bukanlah
kebenaran. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Oke ya, coba perhatikan deh. Ayat ini bagus sekali. Saya sama istri saya coba merenungkan ya. Ini kan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, mestinya kalau kita lihat anak kita nakal, kamu ya pasti kamu begini, kamu begini, kamu begini. Biasanya kita Begitu ya. Tapi di sini pertanyaan Tuhan menarik. Siapakah memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Jadi gini, Tuhan lagi ngomong sama kita gini. Siapa yang bilang kamu brengsek? Iya. Siapa yang bilang kamu bodoh? Siapa yang bilang kamu jelek? Siapa yang bilang? Kamu nih anaknya papa. Kamu nih orang yang baik. Gitu. Iya. Ya. Jadi Adam dan Hawa waktu diciptakan itu serupa dengan gambar Allah. Artinya kalau Allah itu baik, dia juga baik. Iya. Kalau Allah itu adalah kasih, dia juga kasih. Amin. Kalau Allah itu adalah pencipta, dia juga kreatif seperti itu. Kalau Allah adalah pemenang, dia juga pemenang. Ya. Jadi karena Adam dan Hawa ditipu oleh iblis, iblis berkata demikian. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mengerti yang baik dan jahat. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dengan kata lain, iblis berkata, doing dulu, baru kamu being-nya menjadi seperti Allah. Padahal sebetulnya kita menjadi seperti Allah bukan karena doing-nya, bukan karena melakukan. Sejak awal kita diciptakan sudah menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi iblis membalikkan, kamu belum, kamu masih jelek. Kalau kamu lakukan ini, baru kamu serupa dengan gambar Allah. Nah, inilah yang menjadi akibat akhirnya manusia berkeringat, berusaha terus, kurang ini, kurang itu, berusaha begini, berusaha begitu. Nah, hari ini Tuhan mau menyembuhkan kita. Kebenaran mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Saya kasih contoh ya. Kita lebih banyak fokus kepada anak kita menghargai bukan being-nya, keberadaannya, tapi kepada doing-nya. Saya kasih contoh. Misalnya anak kita itu pulang dari sekolah, nilainya jelek, gitu, rapotnya jelek. Ya. Kamu nih jadi anak goblok, kayak gitu ya. Terus kita bilang, kamu jadi anak, kamu mesti berprestasi, kamu mesti begini, itu baru anak mama, gitu ya. Kamu mesti pintar, itu baru anak mama. Jadi anak itu dihargai karena doing-nya, bukan karena being-nya. Nah, pola pemikiran seperti itulah yang ada pada dunia. Akhirnya kita hidup untuk identitas, supaya mencapai pengakuan, supaya mencapai penerimaan. Padahal kita sudah dikasihi, kita sudah diterima, dan identitas kita ini adalah anak Allah. Nah, hari ini, saudara, kebenaran ini memberikan kepada kita satu bukti. Ternyata, saudara, kalau kita perhatikan di sini, apapun perbuatan manusia tidak akan bisa membuat kita kembali kepada Tuhan. Kita hanya perlu kebenaran itu. Apakah kebenaran itu? Ya, yuk kita lihat sama-sama ya di dalam Firman Tuhan. Ya, kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 ya. 2 Korintus pasal yang kelima yang itu nanti ya. 2 Korintus pasal yang kelima. Oke, Eti, sorry. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Yes, bawa lagi. 2 Korintus pasal yang kelima 17. Ya, tadi di atas. Ya. Oke, yuk. Sip. Jadi, siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Kalau dalam bahasa aslinya adalah kita menjadi new creation, menjadi ciptaan yang baru. Yang ya. lama sudah tidak ada sama sekali. Ya. Nah, kata di sini ciptaan baru artinya bukan begini. Ya, mobil saya rusak, gitu ya. Terus kemudian diperbaiki, wah mobilnya jadi bagus lagi. Enggak. Kata ciptaan baru artinya mobil yang lama udah nggak ada lagi. Diganti dengan mobil yang baru. Perhatikan, di dalam Kristus. Jadi hari ini kebenaran ini mengatakan bahwa di dalam Kristus kehidupan kita yang lama sudah tidak ada hubungannya lagi. Sudah tidak ada jejaknya lagi seperti itu. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Nah, jadi hari ini kita harus melihat, memandang diri kita seperti itu. Bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru. Selama kita belum menyadari kita ciptaan baru, kita akan berputar-putar dengan masa lalu seperti itu, ya. Jadi hari ini Tuhan mengatakan bahwa begitu kita lahir baru, roh kita sudah baru, ya. Kita jadi ciptaan baru. Nah, oleh karena itu Tuhan mau hari ini kita menyatu dengan kebenaran sehingga pikiran kita diperbarui terus, hati kita diperbarui terus, ya.
kehidupan kita makin diperbaiki. Jadi kebenaran-kebenaran itu seperti disingkapkan. Makin kita intim dengan Tuhan, maka kebenaran itu akan disingkapkan, menguasai kita. Nah, apa hari ini kita mau sharing? Biarlah selama firman ini disampaikan, kebohongan-kebohongan tentang diri kita dibongkar, disingkapkan. Siapa tentang diri kita itu disingkapkan. Karena apa? Kita diciptakan menjadi ciptaan baru, dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya. Nah, oleh karena itu, kebenaran kita adalah karena kita ada di dalam Kristus. Yuk kita lihat sama-sama ya. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19 ya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19 ya. Roma pasal yang kelima. Ya, oke. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19 ya. 1, 2, 3. Saya bacanya. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oke. Kalau begitu, definisi orang berdosa apa? Ya, kita menganggap orang berdosa itu adalah karena perbuatannya. Ya, karena melakukan ini. Kamu nih sih nggak benar sih, kau berdosa. Ternyata firman Tuhan berkata, kita ini berdosa karena Adam. Karena Adam berdosa, akhirnya kita berdosa. Jadi kita berdosa bukan karena perbuatannya, karena being-nya kita, keturunan Adam, kita jadi berdosa. Nah, ketidaktaatan Adam membuat kita semua keturunannya menjadi berdosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, sudah perhatikan ya, ketaatan Yesus telah mendatangkan anugerah bagi kita, sehingga dikatakan di sini bahwa demikian pula ketaatan satu orang semua menjadi orang benar. Ya, jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, kita dibenarkan karena apa? Karena Yesus telah mati untuk kita. Nah, ini namanya anugerah. Ya, dan ini kalau kita baca hal ini, ya, betapa luar biasa keberadaan kita. Ya. Bukankah kita menjadi satu pribadi yang ya, yang benar-benar baru? Kita tidak lagi menjadi manusia yang berdosa itu yang karena keturunan Adam, karena kita sudah menjadi ciptaan baru, kata firman Tuhan tadi. Sehingga tidak ada sedikit pun yang dikatakan jejak daripada manusia lama kita itu ada pada kita. Nah, kalau kita mengerti hal ini, kita tahu hal ini, maka kita akan melihat kemenangan terjadi. Kenapa? Karena setiap hari iblis selalu menyerang identitas kita. Selalu menyerang apa yang perbuatan kita lakukan, kita perbuat. Oh, kamu hari ini melakukan ini dan itu. Aduh, siapa kamu? Kamu ini tidak menjadi saksi. Kamu itu sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Kan gitu kan, tuduhan begitu. Tapi satu hal, kalau kita tahu bahwa keberadaan kita adalah oleh anugerah Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh karya Yesus di kayu salib, maka kita tidak akan pernah dapat digoncangkan. Karena kita akan terus berpegang, sekalipun, oke, kita mungkin bisa jatuh, kita mungkin bisa salah, tetapi kita kembali lagi kepada apa kata Tuhan tentang diri kita. Sehingga kita bisa bangkit. Kenapa orang jatuh? Karena ketika dia mempercayai perkataan kebohongan iblis tentang dirinya dan dia mengaminkan. Misalnya, saya melakukan kesalahan. Dalam satu hari saya lakukan satu kesalahan, lalu iblis berkata kepada saya, tuh, kamu bisa, kamu ini masih tetap seperti itu. Kamu tuh orangnya memang begitu. Lalu saya tangkap perkataan ini dan saya percaya, maka itulah awal daripada kejatuhan kita. Tapi ketika saya dituduh seperti itu, lalu saya katakan, oke, hari ini saya bisa jatuh. Tetapi saya sebetulnya being-nya saya adalah orang benar. Karena saya dibenarkan oleh Kristus Yesus. Maka apapun oleh darah Yesus, saya mengakui kesalahan saya bereskan, lalu saya bangkit kembali. Saya bisa bangkit kembali. Karena saya menyadari siapa diri saya. Tetapi kalau saya terus dalam tuduhan, maka saya akan hari lepas hari akan semakin lemah dan semakin lemah. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini, coba kita renungkan ya. Karena Adam tidak taat, maka semua orang jatuh dalam dosa. Tetapi karena Yesus, maka kita semua dibenarkan. Kalau perhatikan semuanya, ternyata kita dibenarkan bukan usaha kita, bukan perbuatan kita. Nah, kenapa saya mau sharing ini? Supaya kita menyadari,
semua manusia berusaha untuk dibenarkan. Nah, apa yang dilakukan? Mereka doing. Nah, semua agama-agama yang diajarkan adalah kamu harus ini supaya dibenarkan. Kamu harus begini. Semua agama-agama mengajarkan supaya semua doing, ya, melakukannya supaya dibenarkan. Padahal kita dibenarkan bukan karena melakukannya dulu, tapi karena kita menerima Yesus. Kita embrace kebenaran itu. Kita merangkul, kita percaya kepada kebenaran itu. Nah, kebenaran itulah yang menjadikan kita benar. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita langsung sudah dibenarkan. Nah, kalau begitu, apa sebetulnya harus kita lakukan ke depan, ya, supaya kita berkemenangan, kita menyadari, ya. Kemarin kan kita baru merayakan hari Pentakosta, ya. Jadi kita nggak bisa benar dengan kekuatan kita sendiri. Kita benar harus dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Makanya Yesus dikatakan, aku akan berdoa kepada Bapa, Bapa akan meminta Roh Kudus sebagai penolong yang lain, jadi pribadi yang lain. Dia akan menemani kita, dia akan menyertai kita. Nah, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dialah yang akan menuntun kita kepada kebenaran, ya. Yuk kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan, ya. Oke, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, ya. Oke, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wah, luar biasa, ya. Jadi arti di sini adalah Tuhan adalah roh. Artinya apa? Roh Kudus ketika berkuasa dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan kita, hidup dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mengunveil, akan menyingkapkan kebohongan-kebohongan dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus akan menjadi penolong kita, akan menjadi penasehat kita, akan menjadi penghibur kita, yang akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita, sehingga kita dimerdekakan. Kata dimerdekakan itu adalah kita dilepaskan dari semua ikatan-ikatan, dari kebohongan-kebohongan seperti itu. Nah, hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, begitu Roh Kudus memenuhi kita, maka kita sudah dimerdekakan. Nah, kenapa hari ini saya mau dengan saya sharing ini? Kemarin pencurahan Roh Kudus adalah momen di mana kita sedang dimerdekakan. Makanya saya dengan saya sharing tentang kasih yang mula-mula itu, ya. Jadi saya kasih gambaran, ya. Oke, ya. Saya kasih gambaran hati ini. Nah, ya. Seperti yang kemarin itu, ya. Oke, ya. Nah, hati kita kan di sini penuh dengan itu. Ada apa? Ketakutan. Ketakutan, ya. Ya. Tuh. Apalagi tuh, khawatir. Ya, ya. Apalagi tidak percaya. Ini yang paling Iya. jahat, ketidakpercayaan kita. Nih. Ya. Kita tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Iya. Nah, Apalagi terus gelisah, ya. Terus kita takut masa depan, gitu ya. Kekhawatiran. Nah, inilah yang membuat akhirnya kita hidup tidak dalam kebenaran, ya. Nah, ketika kita dipenuhi Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus dikatakan seperti api, dikatakan gitu. Dia seperti ada kuasa. Nah, dia membakar semua yang tidak benar di dalam hati kita. Iya. Dia membersihkan. Nah. Sehingga hati kita jadi bersih. Iya. Ya. Tidak ada beban lagi dalam hati kita. Iya. Dan dia memenuhi kita dengan kasih-Nya. Dia kasih apa? Sukacita. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kesabaran. Ini dibilangin buah roh itu. Ya, semua buah roh itu ada. Kelembutan seperti itu. Kelembutan dan sebagainya. Nah, inilah yang dibilangin kebenaran itu. Jadi hati kita dipenuhi dengan kebenaran ini. Iya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika hati kita dipenuhi dengan kebenaran, maka semua respon kita terhadap kehidupan yang di luar kita akan berbeda. Amin. Ya, sukacita, damai sejahtera akan membuatkan kita kuat. Jadi dengan Tuhan itu kita kuat. Nah, gimana caranya supaya hati kita terus penuh dengan sukacita, damai sejahtera seperti ini, ya? Jadi kita harus tahu bahwa kita harus kembali pada being-nya kita. Siapa sih kita untuk diciptakan? Ya, kita ini seperti apa untuk diciptakan? Ya, yuk kita lihat sama-sama ya di dalam Ya, kita lihat di dalam Kejadian, ya. Oke, ya. Kejadian pasal yang
2, ayat yang ke-15 ya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Oke. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 ya. Oke ya. 2 ayat ke-15. Kejadian 2 ayat 15. 2 ayat 15. Ya. Yuk perhatikan ya nih. Inilah kebenaran. Pada waktu manusia diciptakan, Tuhan tidak memberikan kepada manusia sesuatu yang membuat manusia menjadi Susah. berjuang, berusaha. Perhatikan ya. Inilah being-nya kita, badan kita. Kita baca satu lagi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Nah, kata menempatkan itu bahasa aslinya adalah rest. Jadi Tuhan menaruh di Taman Eden bukan untuk stres, tapi supaya dia rest. Jadi Taman Eden adalah tempat resting place, di mana dia dengan Tuhan tuh bisa bergaul intim dengan Tuhan. Jadi perhatikan, pertama kali Tuhan menciptakan kita manusia, ya Tuhan menaruh kita untuk rest, di resting place ya. Terus perhatikan yang kedua ya, dan di Taman Eden untuk mengusahakan. Nah ini menarik. Nah kata mengusahakan di dalam bahasa aslinya itu adalah abad, itu adalah worship. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, worship adalah menjadi gaya hidupnya Adam dengan Tuhan. Ya. Kalau sudah perhatikan, ternyata waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan taruh di Taman Eden itu rest, yang dilakukan apa? Worship. Nah yang kedua, kata mengusahakan itu yang pertama adalah worship, kata yang kedua adalah to serve, untuk melayani. Jadi itu di dalamnya ada kata apa namanya? Berarti hubungan, relationship, fellowship dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara bayangkan, di dalam firman Tuhan ini, inilah kebenaran. Tuhan mau kita kembali kepada rencana Tuhan seperti ini. Kita intim dengan Dia. Jadi bukan fokus kepada doing-nya, melakukannya. Tapi Tuhan mau hari ini menyadari fokus pada hubungannya, keintiman yang seperti itu. Nah, Roh Kudus akan menolong kita intim dengan Dia, dekat dengan Bapa. Makanya di dalam Roma dikatakan, Roh Kudus akan bersama dengan Roh kita akan manggil Dia Bapa, Aba ya Bapa. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kebenaran hari ini sedang berbicara kepada kita begini. Biarlah di tengah situasi hari-hari ini, kita harus menyadari bahwa kita berharga bukan karena perbuatan kita. Bukan apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita lakukan. Justru pada waktu kita lagi di lockdown, kita begini, kita banyak mendengar apa kata Tuhan dan rencana Tuhan seperti itu. Karena hari-hari ini banyak orang yang stres. Banyak orang yang jadi perilakunya jadi aneh. Mereka merasa kalau nggak melakukan, nggak sesuai dengan identitasnya. Saya biasanya sibuk, saya biasa begini. Begitu sekarang situasi seperti ini, mereka seperti kehilangan tujuan hidup mereka. Ya, nah hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, fokus kita bukan kepada apa yang kita lakukan. Fokus kita adalah bagaimana keberadaan kita. Jadi, apa yang harus kita sadari hari ini supaya kita ke depan masuk new normal ini, ya kita harus siap bahwa semua dimulai adalah dari keintiman dulu dengan Tuhan. Itu kebenaran dari being-nya ya. Yuk kita baca sama-sama di Kejadian pasal yang kedua, ya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kedua sampai ketiga ya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kedua sampai ketiga. Nah, ini luar biasa ya. Kita percaya habis dari situasi lockdown ini kita akan hidup di dalam blessing itu. Perhatikan ya, yuk kita baca sama-sama ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, perhatikan, hari ke-7 ya. Tuhan menyelesaikan pekerjaan pada hari ke-7 ya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya. Perhatikan, hari ke-7 Allah berhenti bekerja, yang pertama. Yang kedua, hari ke-7 Tuhan memberkati dan menguduskan. Nah, apa konteksnya dengan kita? Perhatikan saudara, Tuhan menciptakan kita hari yang ke-6. Ya, Tuhan menciptakan kita hari ke-6. Nah, pertama kali manusia beraktivitas berarti hari yang ke-7 kan? Saya ulang ya, Tuhan menciptakan kita hari ke-6, berarti hari ke-7 seharusnya pertama kali manusia beraktivitas. Ternyata pada waktu hari ke-7 manusia pertama kali beraktivitas setelah diciptakan hari yang ke-6, manusia justru ada di resting place.
manusia justru manusia justru diberkati. Dikatakan demikian, Tuhan berhenti. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau hari ini kita mengerti prinsipnya. Jadi bukan kepada doing-nya dulu, tapi being-nya dulu. Artinya apa, saudara? Pada waktu hari ke-7, pada waktu rest, justru kita diberkati Tuhan. Dengan kebersamaan kita bersama Tuhan. Ketika kita intim, kita ada rest, kita diberkati Tuhan. Baru hari berikutnya mereka beraktivitas. Jadi kalau kita lihat urutannya, rest dulu, baru beraktivitas. 1, 2, 3, katakan saya. Rest dulu, baru beraktivitas. Nah, orang-orang dunia menganggap apa? Beraktivitas dulu, baru restnya. Gitu. Jadi, hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, dengan kita di lockdown ini, Tuhan mau kita rest. Kita rest bersama Dia. Justru di lockdown ini, Tuhan memberkati kita. Iya. Ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Nah, apa sebetulnya yang kita mau cerita hari-hari ini? Istri saya akan bersaksi, ya, silakan ya. Ya. Gimana dokter memimpin ya? Ya. Ya, sebetulnya hari-hari ini sebetulnya hari-hari yang menjadi berkat buat kita semua anak-anak Tuhan. Karena kita tidak ada kesibukan lagi apa-apa yang bisa mengganggu kita. Ya. Tidak ada lagi kita harus pergi ke sana kemari. Tetapi hari-hari ini adalah kita seperti digiring, Ya. dibawa, mau tidak mau, kita bersama dengan Dia. Ya. Bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami waktu baru di lockdown, kami mulai terus bertanya ke Tuhan, dan kami cari Tuhan, dan kami menemukan hal ini. Bahwa sesungguhnya ini adalah hari-hari yang luar biasa buat kita. Ya, mendengar. Sehingga kita tidak lagi diganggu oleh segala kesibukan, sehingga kita bisa mendengar sepenuhnya, atau kita dapat melihat dengan mata rohani kita apa sebetulnya yang Tuhan mau. Ya, hari-hari ini kami benar-benar menyadari bahwa sungguh ketika kita bersama dengan Tuhan, seperti Adam dan Hawa berkasih-kasihan dengan Tuhan, merenungkan kebenarannya, merenungkan firman-Nya, itu dahsyat luar biasa. Kalau kita menyadari bahwa dikatakan bahwa setiap firman Allah adalah roh dan hidup. Amin. Itu ada di firman Tuhan. Jadi ketika kita baca firman, kita menerima firman, itu bukan hanya sekadar membaca dan hanya melihat dan merenungkan. Tapi kita sedang menerima hidupnya Allah di dalam hidup kita. Sehingga denyut kehidupan yang ilahi itu masuk di dalam hidup kita ketika kita merenungkan firman, kita membaca firman. Tadi pagi saya baru katakan kepada Altis, kok lucu ya, tadi waktu saya baca firman, itu saya bisa nangis. Saya juga tidak tahu kok baca firman bisa nangis gitu ya. Dan jauh di dalam hati saya itu seperti ada satu keyakinan, satu kepastian yang berkata demikian. Bahwa apa yang tertulis dalam firman itu tidak adalah ya dan amin bagi hidup saya. Itu saya sendiri heran, seperti ada satu keyakinan, dan saya percaya itu adalah Roh Kudus yang meyakinkan saya bahwa semua yang ditulis dalam firman Tuhan itu adalah bagian kita. Karena dikatakan kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris setiap janji Allah. Wow, bukankah luar biasa? Kalau kita menyadari bahwa setiap janji Allah itu kita lah yang mewarisinya, maka kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka. Kepada siapa kita takut? Kepada apa kita takut di dunia? Kalau semua janji Allah itu adalah kita yang mewariskannya, dan itu adalah milik kita, sehingga setiap kebenaran itu adalah ya dan amin. Ya. Jadi saya mengambil contoh begini. Jadi begini, bahwa hari-hari ini, di dalam lockdown ini, kami sungguh mengalami bahwa Tuhan itu real, Roh Kudus itu real. Karena begini, dikatakan bahwa Yesus mengutus, kita tidak ditinggalkan yatim piatu, artinya kita tidak terlantar, kita tidak perlu takut, karena Yesus katakan, aku akan mengirim penolong yang lain, yang sama dengan aku, yang akan coba kita renungkan ya. Tuhan mengutus satu pribadi lain yang sama seperti Dia. Saya bayangkan, wow, kalau saya hidup waktu zaman dulu bersama-sama dengan Yesus, betapa saya akan merasa aman luar biasa. Karena Yesus menjadi jawaban buat saya. Yesus dapat menjawab semua permasalahan kita. Yesus mau memberikan jalan keluar kepada kita. Dan saya renungkan itu. Tapi Yesus itu kan sudah itu berapa 2000 tahun yang lalu. Tetapi Yesus berkata,
Hai, Engkau tidak aku biarkan yatim piatu. Engkau aku kirimkan penolong yang lain yang sama dengan aku. Artinya kualitasnya sama dengan Yesus yang akan menyertai engkau, yang akan bersama-sama dengan engkau, yang akan menolong engkau, yang akan menunjukkan engkau jalan kebenaran dan memberikan kepada kamu nasihat. Waktu kami renungkan ini, kami seperti merasa sesuatu jawaban yang luar biasa. Ini membuat kami seperti terbuka. Wow, hidup kita luar biasa. Kita sebagai anak-anak Allah, kita bukan manusia biasa. Kita adalah manusia yang disertai dengan roh Allah, yaitu Roh Kudus. Coba bayangkan, renungkan ini. Betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatan Allah dalam diri kita ketika kita bersama-sama dengan Dia. Dan sejak hari itu yang kami kemarin katakan, kami dipenuhi dengan cinta yang mula-mula. Kami seperti Roh Kudus taruh di dalam hati kami betapa identitas kami itu luar biasa. Karena Daud sendiri berkata bahwa karena ilhaman daripada Roh Tuhan, saya percaya Daud bisa mengerti bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan dahsyat apa yang Tuhan perbuat. Dan kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Sejak saat itu saya dan Agus sangat dimerdekakan. Kita sudah melihat bahwa benar-benar beingnya kita adalah seperti apa yang Tuhan katakan. Kita serupa dan segambar dengan Dia. Apapun yang dilontarkan iblis terhadap kita, kita tahu bahwa kebenaran yang mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita sudah dibenarkan di hadapan Dia. Dan kita sudah memiliki kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita adalah sebagai anak-anak Allah. Amin. Kamu ceritain itu loh, Nek, yang kita dari orang. Oh iya, hari-hari ini sebetulnya kan kalau dipikir kita nggak melakukan apa-apa, ngapain di rumah aja, hanya duduk, makan, minum, doa gitu ya. Tapi kita percaya bahwa roh yang ada menyertai kita itu tidak terbatas. Semakin kita merdeka, semakin roh itu akan bekerja lebih lagi, lebih leluasa. Kita tidak menghalangi. Artinya begini, sebetulnya apa yang di dalam kehidupan kita Tuhan mau melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Tapi sebetulnya kita yang menghalangi itu. Dengan kita membatasi Dia untuk dia bisa berkarya melalui hidup kita. Nah, kesaksian kami mengalami yang luar biasa. Karena apa? Karena kami menyadari bahwa roh Tuhan ada pada kita. Kita adalah anak-anak Allah, sehingga kita tahu bahwa apapun meskipun kita nggak melakukan apa-apa sepertinya di tengah lockdown ini, tapi kita tahu bahwa Allah ada pada kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditentukan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Jadi satu hari kami, beberapa hari yang lalu kami ditelepon oleh sepasang suami istri. Mereka lagi frustasi sekali karena mereka sedang mengalami satu masalah keuangan yang berat dan mereka sangat membutuhkan pekerjaan, membutuhkan sesuatu yang bisa mendatangkan income. Dan mereka telepon kami dan mereka katakan mereka sangat membutuhkan untuk diberikan satu pengarahan atau diberikan sesuatu, dikuatkan begitu ya. Jadi mereka cerita, mereka itu proyek ya, lagi ada proyek. Tetapi karena zaman seperti ini terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga dan mereka dicurangi apa maksudnya ya, diperlakukan tidak adil dan seperti mau dikerjain gitu ya, istilahnya mau diambil proyeknya itu dan sebetulnya ini benar-benar sesuatu yang sudah seperti telur di ujung tanduk gitu ya. Tapi kami ingat, oh Tuhan, mereka datang bukan kepada kami. Mereka datang minta didoakan, mereka datang kepada Engkau yang ada di dalam kami. Engkau yang Roh Kudus yang bisa menjawab. Kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi waktu itu kami ajak doa, dan kami hanya mengandalkan Roh Kudus. Kami tahu jawaban ada pada Dia. Jalan keluar Roh Kudus yang akan buka. Jadi waktu itu kita berdoa, dan sepertinya Roh Kudus memimpin begini, bahwa segala sesuatunya di dalam Dia adalah tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan membela orang benar. Dan
doa kami waktu itu, seperti kami minta Roh Kudus pimpin. Dan doa kami itu juga seperti ada minta keadilan Tuhan, dan kita merasakan waktu itu ada suatu otoritas dan kuasa yang mengalir ketika berdoa. Kami bersyukur kepada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, meskipun kita lockdown, meskipun kita nggak bisa berjumpa, tetapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan apa yang terjadi? Berapa hari kemudian, jadi orang ini telepon, pasangan ini telepon kami. Jadi dia bilang begini, Bapak Ibu coba tebak, katanya, apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Terus apa? Kita tentunya antusias ya, kepingin dengar bagaimana Tuhan bekerja gitu ya. Ternyata pasangan ini berkata, waktu siang kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, berdoa karena kita percaya ada Roh Kudus bersama dengan kita, dan kita menyerahkan ke Tuhan, keadilan Tuhan yang dinyatakan. Apa yang terjadi? Ternyata yang pihak yang mencurangi itu, yang benar-benar mau ambil proyeknya itu, telepon mereka. Yang jahat itu telepon mereka. Dan yang jahat ini berkata, terus berterus terang kepada mereka, bahwa tadi malam saya nggak bisa tidur. Iya, Saya nggak bisa tidur. Habis didoain. Habis berdoa, sorenya berdoa, malamnya dia nggak bisa tidur. Dan akhirnya dia mengakui bahwa sesungguhnya dia melakukan apa yang jahat. Iya. Dan dia minta maaf. Dan dia minta supaya istilahnya dia mau kembali kepada yang mau beresin gitu ya. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang sudah mau direbut oleh yang jahat ini, tapi oleh kuasa daripada Roh Kudus, akhirnya orang ini mengakui kejahatannya. Bahkan pasangan yang minta berdoa kepada kami itu katakan, ini mustahil. Sebab orang ini jahat sekali, yang mau jahatin mereka itu sangat jahat, sangat licik, sangat licin, sangat istilahnya apa ya? Udah pokoknya dia jahat banget sekali. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, dibikin nggak bisa tidur. Dibikin nggak bisa tidur, dibuat nggak bisa tidur. Seperti Tuhan tuh melakukan segala sesuatunya. Jadi hari ini saya tuh ingin kita tuh bersuka cita, meskipun kita di rumah, Roh Kudus tidak terbatas. Dia bisa lakukan banyak hal melalui kehidupan kita, anak-anaknya. Ada satu lagi kami ditelepon malam-malam, sudah sekitar jam 9:30 malam. Kami ditelepon, Pak, Bu, tolong. Ini ada satu pasangan, mereka cekcok, dan mereka sudah mau bunuh-bunuhan begitu ya. KDRT, dan si istrinya panik, dan mereka bilang, saya baru dicekik, Pak. Saya terancam. Jadi dia bersembunyi di kamar sebelahnya gitu ya. Kan sebetulnya kalau kami dulu tidak mengerti apa kata Tuhan tentang kami, mungkin kami juga sudah ikut panik gitu ya. Karena kami merasa bahwa ini jiwa terancam begitu. Tetapi ketika kami menyadari, oh Tuhan, orang ini datang meminta bantuan, itu bukan minta bantuan kepada kami. Tapi kami sebagai anak-anak Allah, kami adalah pribadi-pribadi yang diberi kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan setiap kekuatan musuh tanpa satu pun membahayakan kita. Jadi malam itu di tengah-tengah kepanikan, dia bersembunyi di satu rumah, suaminya sedang dikuasai oleh kemarahan, stres, karena hari-hari ini banyak sekali orang stres. Dan akhirnya kami berdoa malam itu, berdoa di telepon dengan sepenuh hati. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di situ, dan Roh Kudus yang melindungi, Roh Kudus yang akan menjaga, Roh Kudus juga akan berkarya dahsyat yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Malam hari itu segala sesuatu menjadi tenang, ya. Maksudnya tidak lagi dicoba suami ini tidak lagi dicoba untuk mendobrak atau untuk mencari suami istrinya lagi, tapi istrinya tetap di satu tempat, di satu ruangan yang berbeda. Lalu kami berdoa, Tuhan, lakukanlah sesuatu Roh Kudus. Apa yang ingin kau lakukan? Dan pagi-pagi sekali aku seperti digerakkan oleh Roh Kudus untuk telepon mereka, suaminya khususnya. Dan yang luar biasa, itu Tuhan berkarya luar biasa ya. Bisa Tuhan, Roh Kudus yang berbicara. Saya percaya kalau Agus yang bicara, pasti
tidak akan ada kuasanya. Saya percaya Roh Kudus yang berbicara kepada orang itu, Iya. sehingga orang Roh Kudus perlu kita kan tentunya untuk bicara ya. Dia kan nggak bisa langsung bicara gitu ya. Dia pakai Agus, dia pakai untuk bicara dengan suami ini. Dan seperti ada kuasa yang menenangkan, dan akhirnya dia mau bicara baik-baik ya, dan mau ketemu, tapi memang karena lagi lockdown ini, tapi semua menjadi cooling down ya. Jadi di sini saya belajar banyak sekali kesaksian yang mungkin bisa kami ceritakan tapi panjang. Tapi kami mengalami di lockdown ini, bukan kami lagi yang bekerja, bukan kami lagi yang istilahnya bukan kuat dan gagah kita, tapi hanya kuasa Roh Kudus yang melakukan beyond, di luar dari batas kemampuan kami. Banyak masih pada makan-makan di Iya. Oke. Nih ayat yang berikutnya, yuk nanti saya akan kita akan ayat berikutnya ya. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ya. Ini bagus banget ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 dan ke-2 ya. Yang bahasa Indonesianya nanti kalau udah ditayangin, udah ada PPT-nya. Bagus banget. Yuk kita baca sama-sama ya. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, bagus deh di PPT-nya dibilang. So now the case is closed. Wow. Luar biasa. Yuk katakan 1, 2, 3. So now the case is closed. Amin. Ya. Kita kan sebentar lagi mau masuk new normal, ya kan, ke depan ini ya. Kita jangan lagi datang ke belakang dengar yang di belakang, dengar apa kata orang sekitar kita atau kekurangan kita apa, kita begini, kita katakan dalam nama Yesus, the case is closed. Amin ya. Jangan lagi dengar, oh kamu kurang ini, kamu mesti begini, kamu mesti begitu. No, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita adalah lebih dari pemenang. Dan semua tuduhan itu katakan, the case is closed. Amin ya. Supaya kita moving forward, kita melihat ke depan. Ya. Tuhan mau hari ini kita menjadi orang yang merdeka. Ya. Amin. Kenapa? Goal dari sebuah firman Tuhan ini apa sebetulnya? Karena nanti kita menghadapi new normal, ya. Ke depan ini, kita nggak bisa mengharapkan situasi lebih baik atau keadaan lebih baik. Yang menentukan kita merdeka bukannya di luar kita, tapi di dalam kita. Kalau kita tahu tentang identitas kita, bahwa Allah bersama dengan kita, bahwa kita adalah orang yang sudah menjadi ciptaan baru, mau situasi apapun tidak akan membuat kita menjadi takut. Amin. Apalagi kalau kita tahu, kita kan kemarin sudah sharing tentang first love ya. Kalau kita tahu kita sudah dikasih Tuhan, ya, kita udah jatuh cinta sama Tuhan, wow. Kita akan melewati segala musim, nggak akan buat kita menjadi takut. Ya. Kita jadi sukacita terus. Iya, ya. Tuhan mau di new normal ini kita jadi berkat. Katakan dengan 1, 3, jadi berkat. Jadi apa Tuhan mau? Tuhan mau kita berpartner dengan Dia. Iya. Kita nggak akan bisa ke depan berpartner dengan Dia menggenapi rencana Tuhan kalau kita tidak menjadi orang yang merdeka. Ya. Nah, kenapa kita nggak bisa merdeka? Karena kita tidak tahu kebenarannya. Iya. Nah, hari ini kebenaran ini yang mengatakan bahwa kita ciptaan baru. Kita sudah tidak lagi menjadi orang yang kita sudah dibenarkan ya 1, 2, 3 menjadi orang yang baru, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, bahkan semua masalah kita the case is closed. Artinya apa? Di atas kayu salib semua sudah selesai ya. Kita harus membangun hidup kita berdasarkan apa kata Tuhan. Amin. Sehingga ke depan yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa kata Tuhan. Gitu ya. Nah, ketika kebenaran itu menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, kan menjadi powerful. Nah, apa sebetulnya hari ini juga mau kita sampaikan? Apa yang kita lakukan ke depan akan ditentukan sejauh mana kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Saya ulangi ya. Apa yang kita lakukan ke depan, sejauh mana kita menjadi orang yang merdeka. Semakin kita orang merdeka, kita confident, kita powerful, maka kapasitas kita ke depan melakukan hal-hal yang besar itu akan terjadi seperti itu. Nah, hari ini dengan kita di lockdown ini, biarkan Roh Kudus mengingatkan kepada kita kebohongan-kebohongan apa. Sehingga selama ini kita membangun hidup kita karena doing.
karena melakukan, karena begini, karena begitu. Nah, hari ini kita harus tahu being kita sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Apa kesimpulan dari semuanya ini? Ya, Tuhan mau hari ini seperti apa? Tadi saya katakan embrace the truth, mendekap kebenaran, memeluk kebenaran. Ketika kita memeluk kebenaran itu, ya, kebenaran adalah firman, ya, kebenaran itu juga adalah Roh Kudus, kebenaran itu juga adalah Yesus, ya. Ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama, ya. Oke, yuk kita baca di dalam Yohanes pasal yang tadi saya sudah bagiin, ya. Ya, Yohanes pasal yang ke-6, ya. Kita baca ayat yang sebentar, ya. Ayat 6 putih. Ya, itu dia. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. 1, 2, 3. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan itu adalah firman. Ya, jadi waktu kita menerima, mendengar apa kata Tuhan, firman Tuhan, kita dikatakan kita akan hidup. Ya, karena kita menerima ya, roh dan hidup. Kita akan memiliki roh yang roh kita akan menyala-nyala seperti itu. Jadi waktu kita embrace the truth, kita mendekat kebenaran, maka kita akan hidup. Amin. Tapi katakan, perkataan yang kau katakan adalah roh dan hidup. Kita akan hidup, roh kita akan menyala-nyala. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa hari-hari ini kita perlu banyak mendengar firman, ya, kita mau dipimpin Roh Kudus, ya, kenapa, ya? Oh iya, ya. Maka kita akan hidup, ya. Tereneng. Terakhir, ya. Oke, saya kasih ilustrasi ini, ya. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah dibenarkan. Saya kasih contoh, ya. Kamu adalah terang dunia. Artinya apa, saudara? Di dalam Kristus kita adalah terang. Amin. Kita bukan berusaha menjadi terang. Amin. Ya. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh dengan bohlam. Kamu adalah bohlam. Ya kan? Berarti kita tidak perlu berusaha menjadi bohlam. Karena kita sudah menjadi bohlam. Amin. Kebenarannya kita sudah menjadi bohlam. Kita sudah dibenarkan. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bohlamnya nggak nyala? Yuk, kenapa bohlamnya nggak nyala? Kenapa bohlamnya nggak nyala? Iya. Karena bohlamnya tidak menempel kepada sumber listriknya. Amin. Ya. Jadi, tidak berfungsi karena tidak menempel pada sumber listriknya. Demikian juga dengan kita. Kamu adalah terang dunia. Tetapi kenapa kita nggak jadi terang? Karena kita tidak menempel dengan sang sumbernya, sang sumber terang itu. Tidak intim dengan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita jangan lagi berfokus pada doing-nya. Kamu harus jadi bohlam. Enggak, kita sudah jadi bohlam. Nah, fokusnya adalah being-nya kita. Being-nya apa? Melekat kepada sumber. Seperti itu. Nah, kenapa bohlam ini nggak bisa nyala? Karena dia tidak melekat kepada sumber. Kenapa hidup kita nggak ada kuasanya? Karena kita nggak melekat pada sumber. Kenapa hidup kita tidak merdeka? Karena kita tidak melekat kepada kebenaran itu. Tidak embrace the truth. Nah, hari ini, saudara, kesimpulan dari terakhir apa, saudara? Saudara adalah terang dunia. Dan kata Tuhan, saudara adalah pemenang. Amin. Amin. Nah, tinggal saudara hidup sebagai pemenang. Iya. Saudara hidup dari identitas saudara sebagai pemenang. Saudara hidup sebagai identitas saudara sebagai terang. Nah, Amin. apa sebetulnya yang menjadi masalah kita? Iblis berusaha membuat kita, enggak, kamu belum menjadi bohlam. Kamu nih telanjang lah, kamu masih kurang, kamu masih begini. Akhirnya apa? Kita berusaha untuk mencapai apa yang kita anggap benar, yang sebetulnya bukan kebenaran. Padahal seharusnya bohlam ini simple, yang harus bohlam ini lakukan adalah melekat, tersambung dengan aliran listrik itu, dengan sumber listrik itu. Sama seperti kita. Kita nggak perlu berupaya kiri kanan bingung mau apa, mau segala macam. Yang perlu kita lakukan sebetulnya sederhana. Adalah kita intim dengan dia, melekat dengan dia, jatuh cinta dengan dia, mempunyai hubungan yang ginosko tadi dengan dia, sehingga dengan sendirinya kita otomatis akan menyala, otomatis kita akan menjadi terang, otomatis kita akan menjadi berkat, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi memang demikianlah kita adanya. Being-nya kita adalah sudah menjadi bohlam ini, sudah menjadi terang. Tinggal sekali lagi kita melekat kepada sumber kasih, yaitu Tuhan sendiri.
maka segala sesuatunya kita akan melihat bahwa kita akan menjadi seperti apa kata Tuhan. Dan apa yang keluar dari hidup kita adalah seperti apa kata Tuhan. Dan tentunya semua kata Tuhan adalah luar biasa. Jadi hari ini marilah kita bersuka cita. Karena beingnya kita adalah sudah seperti bohlam ini. Sudah menjadi bohlam itu sendiri. Sudah menjadi terang itu sendiri. Tinggal kita melekat intim dengan dia. Amin. Kita mau shocking ya. Lagunya itu yang kita pernah nyanyiin, lagu Kecaplah dan Lihatlah. Ya. Iya. Oke. Halo Pak Agus. Pak Agus. Yes. Cing? Halo, Cing? Yes? Ya, Pak Agus. Oke, teman-teman, kita semua diberkati dengan sharing Pak. Sebelum kita masuk ke dalam Soki, kita akan ada sesi tanya-jawab bersama Pak Agus dan Ibu Mala. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung diketik di chat room, ditujukan kepada saya. Gustina Chandra ya. Jadi tujukan kepada Gustina Chandra, pertanyaannya boleh dimasukkan di chat room. Nanti akan dijawab oleh Pak Agus dan Ibu Mala sesudah kita soking. Oke, makasih Pak Agus dan Ibu Mala, silakan kita mau sockingnya. Oke. Ya. Teman-teman ingat nggak kemarin itu waktu kita bulan Januari ketemu, Tuhan ingetin kita tahun ini kan tahun P, mulut ya, perkataan ya. Nah, pada waktu kami dapat bahwa tahun ini adalah perkataan kita mengecap kebaikan Tuhan, ternyata gitu masuk situasinya kan seperti ini ya, kita ngadapin virus, ngadapin situasi seperti ini gitu ya. Teman-teman sadar nggak? Tahun ini kan tahun P kan mulut, tiba-tiba semua apa? Suruh pakai masker semua kan? Ditutup mulut ya. Iya kan? Padahal Tuhan bilang kan tahun ini perkataanmu ada kuasanya kan gitu ya. Tapi iblis dibalik, dibikin apa? Semua ketakutan, ditutup semua pakai masker. Jadi sepertinya tahun ini iblis seperti mau menutup mulut kita gitu ya. Nah, jadi kebenaran yang keluar dari mulut kita mau disumbat seperti itu. Nah, hari ini kita harus tahu bahwa kita orang yang merdeka ya. Kita nanti menghadapi new normal ya, itu kan banyak batasan lah, banyak aturan segala macam. Tapi jiwa kita harus merdeka. Kita jangan ketakutan, ya. Mungkin kita pakai masker atau pakai penutup muka segala macam ya. Tapi jangan batasi jiwa kita untuk merdeka bersukacita. Amin, ya. Jadi hari ini kita mau soking, ya. Boleh nggak hari ini kita soking, kita mau tenang, ya. Apa sih kebohongan-kebohongan yang selama ini membatasi kita, ya? Sehingga kita terus hidup dalam ketakutan, ya. Apalagi tadi kan saya kasih ilustrasi, waktu Tuhan ketemu dengan Adam, Tuhan berkata demikian, siapa yang bilang kamu telanjang? Saya nggak tahu hari ini, kok Tuhan ingatkan, siapa yang bilang kamu begini? Siapa yang bilang kamu begitu? Siapa yang bilang keadaan akan menjadi parah? Siapa yang bilang nanti makin buruk? Siapa yang bilang masa depannya akan makin jelek? Siapa yang bilang begitu? Kita ini punya Tuhan, kita punya pengharapan. Kita ini milik Tuhan. Jadi jangan mau membiarkan kata-kata itu membuat kita jadi keluar dari kebenaran. Kita harus mendengar apa kata Tuhan tentang diri kita. Jadi nanti kita soking, kita mau dengar apa sih kata Tuhan tentang diri aku? Iya. Apa sih kebenaran tentang diri aku? Apa selama ini mungkin tanpa sadar orang tua kita dulu lebih banyak menghargai kita karena doing-nya dituntut, harus begini, harus begitu. Tanpa sadar kita pun sama anak kita juga harus begini, harus begitu. Akhirnya pada waktu situasi lockdown kita nggak ngapa-ngapain, kita merasa kehilangan identitas. Ya. Kita merasa kehilangan jati diri kita. Kok aku nggak ngapa-ngapain ya? Kok belum jadi orang? Padahal udah jadi orang. Kok belum jadi sesuatu? Padahal udah jadi sesuatu. Udah gitu loh. Jadi posisi kita dengan kita di luar nggak mengurangi nilai kita di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi kita hari ini mau benar-benar merdeka. Yuk katakan dengan saya, 1, 2, 3, merdeka. Merdeka. 1, 2, 3. The case is closed. 1, 2, 3. The case is closed. Amin ya.
semua yang selama ini membuat kita dihambat, nggak merdeka, kita mau putuskan di dalam nama Yesus ya. Nah, biarlah hari ini kita mau mata kita dibuka, di-unveil, dibuka supaya kita melihat kebaikan Tuhan ya. Saudara, boleh nggak hari ini kita mau bersyukur apapun situasinya, kita mau katakan Tuhan itu baik. Amin ya. Percaya nggak saudara? Orang Israel melihat mujizat justru di padang gurun. Ya. Pada waktu di padang gurun mereka melihat mujizat. Jadi hari ini saudara, kebenarannya apa? Dalam situasi ini kita akan lihat mujizat. Amin. Amin saudara. Justru pada masa-masa ini mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang baik itu akan terjadi ya. Amin. Yuk kita kecap dan melihat kebaikan Tuhan ya. Amin. Oke, isi saya kali ini ya. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya. Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu baik. Mari katakan, kasih setianya sampai selamanya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya.
Pandang dia, pandang dia. Bapa, bahwa setiap kali masuk dalam pelukan, bahwa setiap kali dekat dalam pelukan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami adalah anak-anak. Kami Kau cintai. Dan tidak terbendung kasih yang melimpah di dalam hidup setiap kami. Biarlah kasih dan cinta itu kami rasakan setiap kali, tidak ada satupun yang terluput. Kasih yang mengalir, kasih yang indah, kasih yang mulia, mengalir pada setiap. Kasih itulah yang membuat kami mendapatkan penerimaan yang seutuh-utuhnya atas diri kami masing-masing. Terima kasih karena kami sudah dibenarkan dari ciptaan baru. Tuhan, terima kasih untuk perkenanan-Mu atas setiap kami. Makanya di dalam tabi coba ti anak koi nik ya. Kita mau berdoa hari ini. Kita mau putuskan apa kata manusia tentang diri kita. Perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan. Kita mau putuskan semua yang membuat kita tidak menjadi seperti apa kata Tuhan. Mari kita mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang berdoa. Kata-kata negatif, kata-kata yang membentuk pribadi kami yang negatif, kebenaran-kebenaran yang palsu, kebenaran-kebenaran yang tidak benar, false belief, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami mau tolak hari ini dalam nama Yesus. Kami mau declare hari ini, the case is closed dalam nama Yesus. Semua perkataan-perkataan yang bukan firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Hari ini kami menjadi seperti apa kata-Mu. Demikianlah keberadaan kami. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang seperti apa kata Tuhan tentang diri kami. Kenapa kata Tuhan tentang diri kami bahwa kami adalah anak-anak. Bahwa kami dikasih. Bahwa kami diciptakan dahsyat dan ajaib. Bahwa kehidupan yang sungguh amat baik adalah kehidupan kami. Bahwa kehidupan kami menjadi terang, menjadi berkat, itulah hidup kami. Dan kehidupan kami seperti apa kata Tuhan. Kami rest. Kami ada di dalam tempat perhentian. Bersama-sama dengan Allah. Dan bersama-sama dengan Roh Kudus. Maka apa yang dihasilkan oleh kehidupan kami dari keintiman adalah segala sesuatu yang luar biasa baik. Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang menerangi kegelapan, adalah sesuatu yang gagah perkasa. Itulah yang menjadi bagian kami. Karena kemitraan kami bersama dengan Roh Kudus. Apa yang dihasilkan dan dikeluarkan dari kehidupan kami adalah segala sesuatu yang beyond.
yang tidak terpikirkan dan yang tidak pernah direncanakan oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus yang bersama-sama kami melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang Amin. terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan taruh di hati saya seperti ada gelombang kasih yang begitu menggelora. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu, taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya percaya hari ini akan ada satu kemerdekaan penuh. Akan ada kuasa pengurapan Allah akan mengalir. Isi saya akan melepaskan dengan doa, kita akan berdoa, saya akan memimpin berdoa. Kamu datang kepada Tuhan, taruh kedua tanganmu di dadamu. Biarlah hari ini kuasa kasih Allah masuk dan mengalir lagi. Urapan daripada Allah mengalir. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki roh yang tentram, roh yang tenang, dan bisa ras di hadirat Tuhan. Mari taruh kedua tanganmu, kita akan berdoa. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, mari Roh Kudus yang tercinta, Roh yang ada bersama kami, Roh yang memberikan kepada kami kemenangan, pertolongan, nasihat, dan mengajar kami akan segala sesuatu dan membawa kami dalam kebenaran yang sejati. Mari Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Mengalir. Bapa, terima kasih. Firman-Mu berkata, kasih Allah telah dicurahkan habis-habisan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus. Hari ini kami berkata, terjadilah seperti apa yang Kau katakan. Kasih Allah itu telah penuh di dalam kami, dicurahkan oleh Roh Kudus. Dan perkataan-Mu adalah ya dan amin. Kami terima ini sebagai satu kebenaran yang menjadi milik kami. Mulai hari ini dan seterusnya, kasih itu berlimpah, penuh di dalam hati. Terpujilah bagi nama Tuhan. Jadilah seperti apa kata Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin. Tuhan berkati, Cing. Silakan, ya. Cing Gusti, ya. Terima kasih Pak Agus dan Ibu Mala buat sharing dan juga soakingnya. Saya percaya kita semua diberkati sekali ya dengan sharing hari ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita lewat sharingnya Pak Agus dan Ibu Mala bahwa kita harus terus diingatkan siapa kita di dalam Tuhan. Bahwa kita tuh diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan kita harus menjadi human being, karena kita sudah dibenarkan karena apa yang Yesus sudah lakukan, bukan karena kita. Terima kasih banyak Pak Agus dan Ibu Mala, hari ini sharingnya sangat memberkati
Dan saya percaya di tengah-tengah situasi COVID sekarang ini, di mana kita juga di rumah bersama keluarga, benar-benar buat saya pribadi firman ini sangat menguatkan untuk terus mengingatkan bahwa ya kita memang sudah diciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang kita perlu lakukan adalah untuk terus melekat dan terus mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, bukan apa yang dunia katakan atau orang yang katakan tentang kita. Terima kasih banyak Pak Agus dan Ibu Mala. Saya suka banget ilustrasi bohlamnya. Ya, ayo kita melekat supaya kita benar-benar jadi terang, karena kita memang udah bohlam. Jadi jangan nggak perlu coba jadi bohlam ya teman-teman, karena kita udah bohlam, memang kita tinggal melekat jadi terang deh kita. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, beberapa teman-teman ada yang juga menyampaikan bahwa mereka juga pengen sekali memberkati Pak Agus dan Ibu Mala, karena Pak Agus dan Ibu Mala sudah benar-benar menjadi berkat buat kami semua. Saya percaya teman-teman yang join hari ini ada ikutin ini ya, dengan firman yang setiap hari Pak Agus dan Ibu Mala bagikan buat kita. Buat kita mungkin ada yang udah jalan 3-4 tahun, ada yang mungkin baru join 1 tahun, tapi kami dari Forerunner juga mewakili semua teman-teman Pak Agus untuk mengucapkan terima kasih banget kesetiaan Pak Agus dan Ibu Mala setiap hari menuntun kami dalam renungan firman yang luar biasa banget, deklarasi firmannya yang luar biasa banget. Nah teman-teman, sekarang kami mau membuka kesempatan buat semua teman-teman yang memang benar-benar juga udah nanyain dan juga benar-benar bilang, aduh kita pengen banget nih bisa memberkati Pak Agus sama Ibu Mala. Jadi hari ini kita mau buka buat teman-teman semua yang mau memberkati Pak Agus dan Ibu Mala, memberikan love gift, persembahan kasih buat Pak Agus dan Ibu Mala. Buat yang di Singapura mungkin bisa dilihat di screen. Buat yang di Singapura bisa melalui PayNow atau Paylah ke nomor 8201 7450 atas nama Swelvin. Buat yang di Indonesia, kalau misalnya yang di Indonesia bisa langsung dengan akun BCA-nya Pak Agus. Tertera di sini akun number-nya, mungkin bisa teman-teman bisa screenshot atau foto. Jadi di BCA 474 014 3030 atas nama Agus Sugianto. Jadi buat teman-teman yang Singapura bisa PayNow atau Paylah, buat teman-teman yang di Indonesia bisa langsung ke BCA-nya Pak Agus dan Ibu Mala. Oke, terima kasih buat semuanya. Tadi kita juga mau minta maaf, tadi ada sedikit technical glitch ya. Pak Agus sempat ke-mute sebentar. Kedepannya kita akan melakukan lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan nih Pak Agus dan Ibu Mala. Silakan. Dengan pertanyaan pertama. Jadi dengan adanya situasi COVID sekarang ini, kan beberapa keluarga tuh kita merasa keluarga kita juga ada yang merasa depresi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana kita menyikapi hal-hal ini untuk kita melayani keluarga kita. Dan juga ada beberapa kita lihat banyak beberapa hamba Tuhan juga meninggal karena COVID. Jadi ada pertanyaannya, kenapa kok izinkan hal ini terjadi gitu. Jadi ini pertanyaan yang pertama Pak Agus. Makasih Pak Agus Mala. Pertanyaannya serem banget ya, kenapa hamba Tuhan meninggal? Oke ya. Kita mesti lihat gini ya. Kita dibenarkan ya, bukan berarti kita terus artinya hidup kita tuh semuanya oke gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bukan cara meninggalnya ya, bukan cara matinya gimana ya. Yang penting adalah pada waktu dia ngalamin itu imannya masih pada Tuhan, masih tetap sukacita seperti itu ya. Jadi menghadapi situasi seperti ini bukan ditentukan oleh apa yang di luar kita. Makanya hari-hari ini saya dengan istri saya membangun atmosfer apa ya? Sukacita. Iya ya.
Kan kita lagi renungannya kembali kasih yang mula-mula. Jadi ternyata tahu nggak ya, kita ini di rumah ini kayak honeymoon. Jadi sebetulnya permasalahannya bukan soal yang di luarnya itu, ya, tapi bagaimana kita dengan Tuhan. Ya, oke. Kalau begitu gimana jalan keluarnya? Menyikapinya pertama jangan fokus kepada masalahnya. Maaf ya, misalnya suami kita nyebelin gitu ya, lingkungan kita nyebelin misalnya begitu ya, kita jangan fokus ke situnya ya, kita fokus kepada Tuhannya aja seperti itu ya. Saya kasih ilustrasi sedikit ya, yang di gua Adulam, kamu saya tanya. Oh iya. Ya. Seperti kalau kita lihat kehidupan Daud, waktu itu Daud bersama dengan 400 orang stres di Gua Adulam. Mungkin udah sering berkali-kali ya diutarakan. Tetapi ini benar-benar sangat menginspirasi kami begini. Dia di lockdown di Gua Adulam. Bayangkan, dia di lockdown di Gua Adulam dan 400 orang dengan 400 orang stres. Pasti orang 400 stres itu nggak karu-karuan orangnya. Dan ketika kami lihat Gua Adulam itu kecil ya, jalan masuknya masuk ke dalamnya itu sangat sempit begitu ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana 400 orang itu, istilahnya kalau bahasa Jawa di lockdown, umpel-umpelan gitu ya bahasa Jawa ya. Umpel-umpelan di dalam gua itu, sedangkan mereka penuh dengan gerutu, penuh dengan kemarahan, penuh dengan persungutan. Orang stres kan begitu ya. Tapi lihat, Daud di tengah-tengah mereka. Daud membangun satu atmosfer yang berbeda. Oleh sebab itu Daud mengatakan bahwa dia membangunkan fajar. Bayangkan, berarti dia pagi-pagi sekali dia sudah bangun. Dia bangun dan dia hanya fokus kepada Tuhan dan menjadikan hubungan jatuh cinta itu bersama Tuhan itu menjadi kehidupannya sehari-hari. Dan apa yang kita lihat? Kehidupan atmosfer di situ berubah. Di mana ada Roh Allah, di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi bukan upayakannya. Kita istilahnya gini loh, kita mau ini, oh Tuhan aku mau berkasih kasihan dengan Engkau. Kalau kita berkasih kasihan dengan Tuhan, nggak usah Tuhan dengan kita lah. Kita waktu kita pacaran berkasih kasihan, itu kan suasananya beda ya. Yang dibangun di sekitar kita dari suasana sukacita, suasana yang penuh pengharapan gitu. Apalagi kalau kita berkasih kasihan dengan Tuhan, pasti apa yang dialami di keluarga kita di tengah lockdown itu akan berubah, atmosfernya akan berubah. Dan itu dimulai dari diri kita, dari dalam kita bersama dengan Tuhan. Jadi contohnya juga gini, anak-anak kami kan satu rumah dengan Mbak di rumah, dan anak-anak kami kan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Anak-anak kami suka telepon kami, hati-hati ya, jangan keluar-keluar ya. Kan udah umur nih, kami kan udah 64 tahun gitu ya. Mereka sangat concern dengan kesehatan kami. Jadi mereka datang nganterin makanan kayak apa gitu ya, tapi asal cucu kami dari luar gini-gini aja gitu ya. Dan mereka menginginkan, sebetulnya mereka mengupayakan supaya kami itu terlindungi. Tapi kami katakan begini, siapa kita manusia yang dapat melindungi diri kita sendiri? Siapakah kita yang sedang begitu sempurna melindungi diri kita? Tapi hari-hari ini kami balik begini. Tuhan terima kasih, kami terbatas untuk melindungi diri kami. Tapi Engkau yang melindungi kami. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjaga nyawa kami, Tuhan menjaga keluar masuk kami. Jadi hari-hari ini, mungkin kita dengar ada hamba Tuhan, pergi dulu, meninggalkan kita. Boleh nggak kita lihat begini, semua orang Tuhan punya rencana atas hidupnya. Tadi seperti yang Agus katakan. Yang penting, ketika kita mengalami hal itu, apakah iman kita tetap kepadanya? Apakah kita masih tetap mengasihi dan menggebu-gebu mencintai Dia? Tidak peduli bagaimana cara kita meninggal, tetapi yang penting kehidupan kita bersama dengan Dia, itulah yang terutama. Di hari itu, mungkin itu yang bisa kami jawab. Ya. Tambahin ayatnya ya, aku bacain di Mazmur 57 ya. Mazmur 57, ayat yang ke-7, yang ke-8, dan ke-9. Ya. Ini adalah respon Daud pada waktu di lockdown di Gua Adulam bersama dengan 400 orang stres. Ya. Kita di lockdown di rumah, kalau ada satu orang stres aja udah pasti pusing banget deh. Satu aja orang stres, udah pasti pusing.
Ini Daud 400 orang stres ya. Jadi jadi gini, 400 nggak normal, yang normal cuma 1 gitu. Nah, kita ini kan nanti new normal banyak orang yang stres loh ya. Apa yang terjadi di Amerika sebetulnya itu karena banyak orang stres juga jadi kayak begitu. Kita mesti realize situasi di luar tuh sangat sensitif ya. Jadi makanya kita harus fokus sama Tuhan. Yuk, Mazmur 57 ayat yang ke-7 ya. Jadi Daud ini tidur sama orang stres. Tapi Daud bagaimana sikapnya, responnya? Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Wah. Yuk katakan 1, 2, 3. Hatiku siap. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Perhatikan. Jadi itu pilihan. Kita harus memilih Tuhan, ya. Jadi hari ini langkahnya di situasi begini adalah katakan saya memilih Tuhan. 1, 2, 3. Saya memilih Tuhan. Yang kedua, saya memilih bersukacita di dalam Tuhan. Amin, ya. Jadi kita bersukacita bukan karena uang, bukan karena harta, kita bersukacita karena Tuhan, ya. Jadi kita harus memilih dulu, ya. Terus yang kedua dikatakan di sini, perhatikan, aku mau ingat ya, hatiku siap, aku mau menyanyi. Di sini nggak bilang, hatiku siap, aku mau marah-marah, aku mau ngomel-ngomel. Nggak begitu, saudara. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bersyukur. Ingat ya, bukan siap ngomel-ngomel ya, siap bersyukur ya. Oke, ayat yang ke-8. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar ya. Jadi jiwa kita ini hari-hari ini kan lelah, lemah ya. Kita bangunkan jiwa. Hai jiwaku bangkitlah. Hai jiwaku bersukacitalah. Amin. Gitu ya. Nah, yang luar biasa di sini ada kata-kata aku mau membangunkan fajar. Ada kata demikian ya. Oke. Apa bedanya membangunkan fajar sama dibangunkan fajar? Ayo, apa bedanya? Ayo. Kesiangan kalau dibangun fajar. Kalau dibangunkan fajar, artinya kesiangan, ya kan? Katakan, membangunkan fajar, ya. Oke. Jadi gini, kronologisnya gini ya. Ini Daud tidur sama 400 orang, stres, ya. Kalau Daud tidak bangun duluan, orang yang stres ini yang bangun, pasti dia nggak bisa nyanyi. Bayangin, saudara. Pasti dia nggak bisa bersyukur, karena orang-orang yang stresnya ngomel kan. Wah, Daud nih nyalain-nyalain gitu. Nah, gimana caranya sebelum orang yang stres ini bangun, ya, Daud bangun duluan. Jadi, pada waktu dia bangun, mungkin Daud waktu bangun duluan, dia nyanyi-nyanyi bersukacita, orang stresnya bilang, apa nyanyi? Diam kamu, berisik lu, gitu ya. Tapi dia nyanyi terus itu ya. Besoknya lagi, dia nyanyi lagi. Besoknya lagi, dia nyanyi lagi. Dia bersukacita, terus dia bersukacita. Akhirnya lama-lama, si orang stresnya lihat, enak juga ya, kayak Daud, dia sukacita ya. Nah, jadi saudara ini harus jadi apa ya? Termostat. Nah, ya, bukan jadi termometer. Jadi kalau di rumah ngomel, saudara ngomel, jangan gitu. Kita jadi termostat. Kita yang merubah suhu. Kita yang merubah atmosfer ya. Makanya Daud membangunkan fajar. Kenapa? Karena dia mendahului orang-orang yang stres bangun. Nah, hari ini saudara harus mendahului untuk membangun atmosfer ya. Misalnya saudara bangun pagi di rumah ya, saudara sudah keliling ruang makan, dapur, bersukacita dalam nama Yesus ya. Hari ini atmosfer rumahnya sukacita ya. Kalau suami lagi tidur, anak-anak masih tidur, dalam nama Yesus. Hari ini ada sukacita. Jadi bangun atmosfer sukacita itu ya. Nah, terus kemudian di sini dikatakan apa yang dilakukan oleh Daud selanjutnya ayat yang ke-9 ya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Amin. Ya, katakan dengan saya, bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur. Amin. Ya, nah. Ketika kita bersyukur, Tuhan berkata, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi waktu kita bersyukur, kita sudah mempersilahkan untuk Tuhan yang take over. Amin. Tuhan yang ambil alih. Amin. Ya. Nah, jadi Tuhan yang akan menghadapi orang-orang stres itu. Amin. Nah, oke, katakan dengan saya bersyukur. Ya. Bersyukur. Waktu kita bersyukur dikatakan bersyukurlah senantiasa sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi waktu kita bersyukur kita align dengan Tuhan. Kita ada dalam kehendak Tuhan. Karena di dalam hidup kita nggak tahu kan kehendak Tuhan ini kemana ya? Iya. Kehendak Tuhan ini gimana? Tapi begitu kita bersyukur kita align dulu dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah perhatikan, begitu kita bersyukur kita align dengan kehendak Tuhan. Semua yang terkonek dengan kita
suami, istri, suami keluarga terkonek dengan kita, semuanya akan align dengan Tuhan. Jadi waktu kita bersyukur, kita align dulu dengan Tuhan. Nanti begitu kita align, bisnis kita akan align dengan Tuhan. Amin. Environment kita akan align dengan Tuhan. Jadi yang align bukannya di luar dulu, kita dulu align. Nah, Daud pada waktu dia masa stres 400 orang itu, dia align dengan Tuhan terus dia align dengan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? 400 orang stres itu berubah menjadi perwira-perwira yang gagah perkasa. Menjadi orang-orang yang mendukung Daud. Jadi hari ini saudara di new normal ini, saudara yang normal. Mereka yang nggak normal gitu. Kan orang pada hari-hari ini ngomel, komplain, takut. Tapi kita normal kan? Bersukacita, bersyukur. Nah itu normal. Jadi yang di luar itu nggak normal, kita yang normal. Nah, jadi the real normalnya adalah bersukacita, bersyukur. Nah, itu semua harus dari dalam. Nah, ketika kekuatan dari dalam ini bekerja, maka atmosfer itu akan terjadi keluar seperti itu. Amin. Jadi yang merubah itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. 1, 2, 3. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Amin. Ya. Jadi hari ini coba kasih wajahnya senyum dulu. Iya, jadi sebetulnya kita loh yang menentukan segala sesuatu situasi di sekitar kita tuh kita sebetulnya. Pilihan kita, apa yang kita lakukan, respon kita seperti apa. Ingat tadi saya cerita tadi ada pasangan yang dicurangin, yang mau direbut semua bisnisnya dan sebagainya. Yang kita doakan pertama kali yang kita lakukan bersama-sama adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurnya begini, Tuhan terima kasih sebab kami adalah orang yang diberkati. Dan firman-Mu berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang mau berperang melawan kami dan itu bisa mengalahkan kami. Ya. Dan kami adalah biji mata Tuhan. Dan kami adalah sebagai biji mata Tuhan, kami dipelihara luar biasa dan diberkati luar biasa. Dan apa yang terjadi seperti tadi yang dikatakan musuh-musuh orang itu akan tunduk kepada kami. Nah, jadi waktu firman itu dicatatkan dengan syukur, kita melihat seperti sudah terjadi seperti demikian. Maka apa yang dialami oleh pasangan ini yaitu malamnya orang yang jahat sama dia dikasih mimpi sama Tuhan, nggak usah tidur. Jadi sebetulnya kehidupan kita yang memeluk firman, embrace the truth, itu akan memerdekakan kita, akan memberikan jawaban kepada setiap kita. Saya diingatkan satu hal, Cing, maaf, yang tadi dikatakan, kenapa kok hamba-hamba Tuhan banyak yang meninggal? Saya rasa bukan hamba-hamba Tuhan aja ya, mungkin banyak orang-orang juga yang ada di sekitar kita, yang baik-baik semuanya. Satu hal, kalau kami juga belajar begini, kan kita hidup, itu Tuhan memberi kita akal budi, memberikan kita juga nasihat. Jadi seperti ini, kepekaan. Berarti kalau dalam situasi yang seperti ini ya kita juga jangan terlalu berlelah-lelah ya. Istilahnya yang mengambil satu kegiatan yang melelahkan, yang bisa menurunkan antibodi kita gitu ya. Karena kita juga diberi hikmat gitu. Jadi jadi semua hidup kita harus seimbang berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi hari-hari ini tentunya kita tidak melihat lagi, sekali lagi tidak melihat lagi kenapa begini, kenapa begitu, kita fokusnya harus kepada Tuhan. Amin. Oke. Amin. Thank you Pak Agus dan Ibu Mala. Jadi ya terima kasih buat jawabannya. Jadi kita ngerti sekarang menyikapi keluarga yang juga lagi depresi, mungkin karena COVID ini kehilangan pekerjaan. Ya kita belajar bahwa fokus kita juga harus kembalikan fokus kepada Tuhan, dan juga kita mungkin encourage mereka juga untuk ayo kita fokusnya kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita terus mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyediakan jalan keluar. Itu ya Pak Agus dan juga yang tentang pertanyaan kenapa kok banyak hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Tadi Ibu Mala juga udah menjawab bahwa memang sih kadang mungkin kita ada pertanyaan dalam diri kita, kayak mungkin teman yang kayak tadi Pak Agus bilang orang baik, teman kita ngerasa baik, tapi kok bisa meninggal karena ini. Cuma mungkin teman-teman hari ini Pak Agus dan Ibu Mala juga udah ngajak kita bahwa fokus kita adalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin banyak hal yang kita mungkin nggak mengerti yang terjadi, tapi satu hal yang pasti kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Tuhan adalah Bapa yang baik, dan biarlah itu yang
kita, bukan apa yang tidak kita mengerti atau yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih Pak Agus dan Ibu Mala buat jawabannya. Kita ada pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaannya kan dalam sharing ini Pak Agus sama Ibu Mala banyak memakai The Passion Translation. Jadi ada yang nanya, kenapa Pak Agus dan Ibu Mala memilih memakai The Passion Translation ini? Ayo, kenapa cincingnya jawab? Ayo. Oke ya, sebetulnya sih enggak juga sih. Saya juga baca New King James ya. Saya baca New Living Translation, NIV kami baca juga. Terus The Message kami juga baca gitu ya. Nah, beberapa hal yang kami lihat. Nah, The Passion Translation ini banyak dimensi yang tentang apa? Hubungan dengan Tuhan buat kita lebih apa namanya? Being ya. Lebih ngeh juga. Lebih iya. Jadi lebih nangkep. Ya, jadi dia menyingkapkan bahwa misalnya gini, kayak kalau saudara baca di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, gitu ya. Ternyata dia menyelidiki tentang pengertian Tuhan gembalaku itu, kalau saudara baca di The Passion dikatakan Tuhan itu sahabatku, dibilangnya begitu, dan gembalaku, kan luar biasa, ya kan? Jadi dia masuk pada dimensi yang membuat kita jadi mengerti bahwa wah, Tuhan itu bukan sekedar gembala tapi sahabat. Nah, pengertian itulah seperti itu. Seperti kalau baca di dalam Mazmur, kalau sudah baca orang yang takut akan Tuhan, gitu. Tapi kalau The Passion menggambarkan bahwa pecintanya Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar takut. Bukan sekedar takut seperti itu. Apakah orang yang mencintai Tuhan tidak takut Tuhan? Pasti takut Tuhan. Nah, itu yang seperti itu. Nah, ternyata kata takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Justru kata takut akan Tuhan itu berbicara bahwa orang yang intim dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi, kembali lagi, kenapa? Ada beberapa firman seperti, apabila kau mengasihi aku, maka kau akan melakukan firman-Ku. Ya. Tapi kalau The Passion dikatakan, mengasihi aku, empower you to obey my command. Itu kan luar biasa. Jadi fokusnya bukan kepada ketaatannya dulu, fokusnya adalah kepada kasihnya. Sebab kalau kita nggak bisa hidup di dalam kasih, kita nggak akan mungkin bisa taat. Tetapi di dalam ketaatan pasti ada kasih, ya. Karena di dalam kasih ada ketaatan. Nah, itu yang menjadi pengertiannya itu seperti unveil ya, seperti membukakan seperti itu. Nah, saya sih dorong ya teman-teman ya, bukan kita baca supaya memudahkan kita lebih intim dengan Tuhan ya. Jadi kami sangat merekomend dari The Passion karena Brian Simon itu dia menghidupi seperti itu dan kami sangat diberkati ya. Waktu itu kami ketemu dengan Brian dengan istrinya ya. Waduh, orangnya rendah hati banget ya. Terus dia kalau ketemu orang dia bisa bilang gini, Tuhan mengasihi kamu, terus Tuhan kasih tahu kamu tuh lover kekasihnya. Waduh, kita tuh kayak dibangun seperti itu ya. Itu dari kami, Cing ya. Oke. Terima kasih Pak Agus dan Ibu Mala. Ya, saya juga berkati sekali dengan versinya The Passion Translation. Pak Agus dan Ibu Mala juga salah satu yang merekomendasikan untuk membaca The Passion, dan waktu saya memang baca, saya bandingkan dengan terjemahan yang lain. Seperti yang tadi Pak Agus bilang, memang terjemahan dari The Passion karena mereka menggunakan bahasa asli dan mereka menjelaskan dengan footnotes yang ada, jadi membuat kita tuh kayak lebih mengerti sebenarnya message-nya yang mau disampaikan apa sih gitu. Dan benar-benar bisa kayak melihat kasih Tuhan tuh luar biasa banget melalui cara mereka penyampaian dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi makasih Pak Agus dan Ibu Mala. Buat teman-teman juga kalau yang mau bisa mulai membaca dari The Passion Translation, dan saya percaya juga akan memberkati kita semua. Oke, sekarang udah mau jam 4. Terima kasih buat teman-teman yang udah menghabiskan waktunya bersama dengan kita. Kita semua sangat diberkati dengan sesi yang baru saja Pak Agus dan Ibu Mala bagikan. Ayo kita terus ingat bahwa fokus kita adalah kepada Tuhan, dan seperti yang tadi Pak Agus bilang, kita adalah orang-orang yang punya kuasa ya, jadi kita bisa memilih kita mau fokus ke mana.
kita mau percaya kepada perkataan siapa, perkataan Tuhan atau perkataan orang. Jadi hari ini benar-benar banyak sekali yang kita belajar dari Pak Agus dan Ibu Mala yang sangat memberkati dan juga membekali kita ke depannya ini menghadapi the new normal setelah mungkin lockdown-nya udah mulai dibuka, tapi the new normalnya adalah mengucap syukur, fokusnya pada Tuhan. Jadi terima kasih Pak Agus dan Ibu Mala, juga buat teman-teman semua yang udah join di Zoom ini. Kita mau tutup dalam doa dan setelah itu kita juga akan menerima berkat dari Pak Agus dan Ibu Mala. Jadi ditunggu sampai kita menerima berkat ya teman-teman. Ayo kita tutup dalam doa. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Pak Agus dan Ibu Mala Tuhan yang sudah membagikan sharing firman-Mu, membagikan hati-Mu, isi hati-Mu Bapa. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati pelayanan Pak Agus dan Ibu Mala ya Tuhan. Kemanapun Kau kirim mereka ya Tuhan, Kau akan membukakan isi hati-Mu kepada orang-orang yang mereka layani ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap orang yang dilayani oleh Pak Agus dan Ibu Mala, setiap keluarga-keluarga yang bertemu dengan mereka mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak, kalau Engkau sudah menjagai Pak Agus dan Ibu Mala dan keluarga besar mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan yang sempurna atas Pak Agus, Ibu Mala dan keluarga mereka ya Tuhan, anak cucu mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau selalu menyertai Tuhan kemanapun mereka pergi. Dan apapun yang mereka bagikan ya Tuhan, mereka bisa melihat ada kuasa-Mu, ada pengurapan-Mu yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau setiap kami bisa belajar, diingatkan kembali siapa kami di dalam Engkau, bahwa kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan biarlah Tuhan, kami terus diingatkan dengan identitas kami, siapa kami ya Tuhan, dan kami bisa melangkah, mengetahui bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami semua akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tapi sebelum kami berpisah ya Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, mulai hari ini, percayalah bahwa Engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Engkau adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan mulai hari ini, bawalah pulang pengurapan, berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, yang akan membuat hidupmu berjalan dari kemenangan demi kemenangan, dari damai sejahtera demi damai sejahtera, dari mujizat demi mujizat, dari anugerah demi anugerah, dalam kerajaan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin.